Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Deden Herlan Suangsa MKM dan yang terhormat Bapak Yulhan Wahyudin MKom selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammadin Awatuni Maksum. Saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 4 tingkat 4B mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Sukabumi. Yang pada kesempatan hari ini saya memandu untuk seminar mengenai analisa dan perancangan sistem informasi kesehatan dari kelompok 4 SIK yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian praktek mata kuliah sistem informasi kesehatan. Yang mana untuk agenda acara pada seminar hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua perkenalan anggota kelompok 4, yang ketiga pemaparan ataupun seminar mengenai analisa dan perancangan sistem informasi kesehatan kelompok 4, dan yang terakhir penutup. Baiklah hadirin semua, yang terhormat Bapak dosen, sekarang kita berdoa untuk kelancaran jalannya seminar pada pagi hari ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya yaitu perkenalan anggota kelompok. Nah, untuk anggota kelompok 4, yang pertama ada Eka Puja. Hadir. Yang kedua ada Fahmi Ramdhani. Hadir. Yang ketiga ada Fitri Anwarini. Hadir. Yang keempat ada saya sendiri, Muhammadin Awatuni Maksum. Yang kelima ada Nadila Khairunisa. Hadir. Yang keenam ada Nurfika Andriansyah. Hadir. Yang ketujuh ada Rahma Zahra. Hadir. Yang kedelapan ada Regina Amelia. Hadir. Yang kesembilan ada Repi Heriani. Hadir. Yang ke-10 ada Radika Wangsa. Hadir. Yang ke-8 ada Rizky Samsul. Hadir. Bertindak sebagai yang share screen ya, operator. Hadir. Ya. Selanjutnya ada Siti Sarah. Hadir. Dan yang terakhir ada Kuliah Aulia. Hadir. Baiklah, itulah anggota kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan tingkat 4 Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Sukabumi. Hari ini akan memaparkan seminar analisa dan sistem informasi kesehatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu acara inti pemaparan seminar dengan judul analisa dan perancangan sistem informasi kesehatan. Kepada pemateri pertama, saya persilakan.
perbaikannya. Analisis dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama cakupan permasalahan, kriteria umum sistem, kasus umum sistem, dan kebutuhan perangkat. Selanjutnya analisis sistem, ada identifikasi atau identifikasi masalah, dan yang kedua membuat sistem ada, menganalisis sistem, membuat laporan hasil analisis. Tujuan analisis sistem memberikan pelayanan informasi kepada fungsi-fungsi penyajian dan membantu pengambilan keputusan, mengevaluasi sistem-sistem yang ada, berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, menyusun terhadap rencana pengembangan sistem. Aktivitas pertama analisis sistem, yang pertama pengumpulan informasi, yang kedua mengidentifikasi sistem rekrutmen, dan ketiga memprioritaskan kebutuhan, empat menyusun policy alternatif, dan terakhir membuat kebutuhan manajemen. Next. Selanjutnya adalah langkah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama identifikasi atau mengidentifikasi masalah, dan yang kedua ada understand yaitu memahami kerja dan sistem kita, dan yang ketiga analyze menganalisa sistem, dan yang terakhir ada report membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ya, silakan untuk pemberi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan perancangan sistem. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pemakai, pemanfaatan Google Maps dalam pencarian, layanan kesehatan terdekat, dan memunculkan lokasi serta penunjuk arah menuju layanan kesehatan terdekat yang direkomendasikan. Selanjutnya ada perancangan sistem, proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan sistem yang termasuk struktur data, arsitektur, perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan sistem dari tahap analisis ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada sasaran dalam tahapan perancangan sistem. Yang pertama ada sasarannya perseorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Yang kedua ada desain sistem harus berguna. Yang ketiga mudah dipahami dan digunakan. Yang keempat desain sistem harus mendukung tujuan utama. Yang kelima yaitu desain sistem harus efisien dan efektif. Nah, yang selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan ini adalah pendekatan berorientasi objek. Perancangan direpresentasikan dengan diagram Unified Modeling Language atau UML. Mungkin materi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada perancangan sistem. Di sini ada dokumen perancangan sistem. Dokumen perancangan sistem ini yaitu mengenai perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak meliputi perancangan data, arsitektur, proses, dan perancangan antarmuka pada KAKAS. Nah, yang tujuannya yaitu untuk menganalisis aktor yang terlibat di dalam sistem, perancangan proses aplikasi, perancangan antarmuka sistem, dan perancangan diagram kelas sistem. Next. Nah, selanjutnya ada teknik dan alat perancangan sistem. Yang pertama ada tujuan metodologi pengembangan sistem. Nah, di sini ada pencarian informasi secara akurat, sesuai kebutuhan pengguna, menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mengakomodasi perubahan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada sistem development life cycle. Nah, di mana proses pengembangan yang tahu mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya.
Next. Nah, yang ketiga ada teknik dokumentasi perancangan. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada flow chart dan data flow diagram. Yang kedua ada untuk menunjukkan aliran data, dokumen, dan prosedur. Yang ketiga ada entity relationship diagram atau ARD. Yang keempat ada untuk menunjukkan aliran informasi data laporan. Yang kelima yaitu notulen rapat. Yang keenam dokumen spesifikasi sistem. Yang ketujuh ada dokumen yang berisi cara pengelolaan, pengoperasian, dan penggunaan. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya ada teknik dan alat perancangan sistem. Yang pertama diagram konteks. Yang kedua di FD dan flowchart. Yang ketiga merancang input data atau database. Yang keempat ada IRD. Terus yang kelima ada merancang modul. Dan yang keenam ada merancang tampilan antarmuka. Lanjut. Nah, di sini ada perancangan sistem ya, diagramnya. Yang pertama sebagai pengguna aplikasi bisa memulai lalu memilih menu dan mengisi preferensi untuk pencarian. Dan untuk sistemnya dari memilih menu ini menampilkan menu cari terdekat, lalu mengirim permintaan daftar layanan kesehatan terdekat. Nah, untuk servernya memproses permintaan daftar layanan kesehatan. Lalu dari mengisi preferensi ini untuk pencarian, memproses permintaan daftar layanan kesehatan. Lalu apakah layanan kesehatan ditemukan? Setelah itu menampilkan daftar layanan yang direkomendasikan, lalu memilih submenu. Setelah itu apakah layanan kesehatan ditemukan, lalu mengirim daftar layanan kesehatan, lalu mengirim daftar layanan kesehatan terdekat, dan menampilkan daftar kosong. Setelah itu mengirim daftar kosong, lalu lihat detail layanan, menampilkan detail layanan kesehatan, dan setelah itu menampilkan lokasi terhadap pengguna, dan terakhir selesai. Nah, untuk selanjutnya, perancangan sistem selanjutnya, yang pertama dimulai lalu query. Nah, selanjutnya menghitung TF atau TF IDF, lalu menghitung cosine similarity, lalu apakah daftar ditemukan. Setelah itu menampilkan daftar rekomendasi, lalu menampilkan daftar layanan terdekat, dan terakhir selesai. Nah, lalu ini yang terakhir perancangan sistem. Yang pertama mulai lalu masuk menu cari terdekat. Setelah itu mendeteksi lokasi pengguna, lalu apakah lokasi ditemukan. Setelah itu koordinat posisi pengguna. Lalu berpindah ke sebelah kanan, koordinat posisi pengguna, lalu mengirim permintaan layanan kesehatan terdekat. Lalu Google Flash memproses permintaan. Setelah itu apakah layanan kesehatan ditemukan. Lalu geser ke sebelah kanan lagi, Google Flash mengirimkan data kosong, lalu menampilkan daftar kosong. Lalu ke bawah, Google Flash mengirimkan detail layanan kesehatan. Setelah itu menampilkan daftar layanan terdekat, dan yang terakhir selesai. Baik, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem, mulai dari pengguna ke mencari layanan kesehatan terdekat, bisa mencari ke rekomendasi layanan kesehatan, dari administrator yaitu memperbarui data layanan kesehatan. Untuk perancangan sistem selanjutnya yaitu mulai dari fasilitas, terdiri dari ID fasilitas dan info fasilitas. Untuk layanannya yaitu ID layanan, info nama layanan, alamat, dan telepon. Untuk lokasinya yaitu ID lokasi, longitude, latitude, dan untuk penyakitnya yaitu ID penyakit dan info penyakit. Lanjut.
selanjutnya yaitu pengguna memasukkan preferensi pencarian layanan kesehatan, dilanjut ke sistem memproses permintaan, kemudian sistem meminta daftar layanan kesehatan pada server, dilanjutkan ke sistem menampilkan daftar kosong. Dari memilih fitur peta digital ke sistem menampilkan daftar rekomendasi layanan kesehatan. Untuk administrator, memilih menu PHP My Admin, bisa ke sistem menampilkan halaman PHP My Admin. Dari memilih menu PHP My Admin bisa ke memilih basic data layanan kesehatan. Dilanjut ke sistem menampilkan data tabel pada basis data layanan kesehatan. Dilanjut ke memperbarui data layanan kesehatan. Lanjut ke sistem menyimpan hasil pembaruan data. Lanjut ke perancangan sistem. Untuk memasukkan pencarian, di sini sebenarnya itu RSUD Samsudin Esa dengan nomor 0266225180. Untuk rumah sakit secapa Polri 0266229207. Untuk rumah sakit Asipa yaitu 0266226663 dan rumah sakit Ketika Asi 0266250905. Untuk call direction yaitu RSUD Samsudin, untuk jalannya Rumah Sakit nomor 1 Kecamatan Cilaku, Kota Sukabumi, Jawa Barat dengan kode pos 43113. Untuk jumlah tempat tidurnya VIP 1, VIP 1, VIP 27, untuk kelas 1 yang berjumlah 66, untuk kelas 2 yang berjumlah 39, untuk di kelas 3 nya berjumlah 250, untuk ICU ada 11, di HCU ada 5, di ICCU ada 15, untuk di NICU-nya ada 4, di PICU-nya ada 7, di isolasi ada 22, di ISU tekanan tinggi ada 4, dan pelayanannya yaitu penunjang medis, rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, layanan unggulan, untuk luka bakar, klinik patologi, rehabilitasi medik, pemeriksaan medis, dan anatomi patologi. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, izin moderator, untuk selanjutnya ada perancangan sistem, yaitu proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan sistem yang termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi, antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan sistem dari tahap analisis ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Dokumen ini juga terdapat beberapa perancangan sistem. Yang pertama yaitu memasukkan data, setelah itu keluarlah hasil data oleh komputer. Selanjutnya untuk pengolahan data ada struktur data, terdapat juga keamanan sistem dan backup, juga terdapat data tersebut, uji coba sistem, dan rencana penerapan sistem. Untuk perancangan sistem ini, tujuan perancangan sistem yang pertama memenuhi kebutuhan pemakaian, yang kedua memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk programmer. Untuk perancangan sistem selanjutnya ada sasaran dalam tahapan perancangan sistem. Yang pertama, desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan digunakan. Desain sistem juga harus mendukung tujuan utama. Desain sistem juga harus efisien dan efektif, serta desain sistem harus memberikan komponen sistem informasi secara rinci. Mungkin kembali ke moderator untuk materi selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Silakan lanjut untuk materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, menangkap secara akurat kebutuhan. Yang kedua, adanya metode pengembangan yang sistematis. Yang ketiga, menghasilkan sistem informasi dengan waktu, sumber daya, dan biaya yang wajar. Yang keempat, yaitu menghasilkan sistem informasi yang terkomunikasi dengan baik dan mudah dipelihara. Yang terakhir, yaitu mengakomodasi perubahan, menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan user.
Untuk implementasi sistemnya, ada lingkungan pembangunan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak ini berupa laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5. Memorinya itu 8152 MB. RAM perangkat lunak pada laptop yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak antara lain sistem operasi Windows-nya 10 Pro 64 bit, Star UML, Android Studio, dan Notepad sama Microsoft Excel 2016. Selanjutnya diteruskan oleh pemaparan materi yang lain. Di sini membahas implementasi sistem. Implementasi antarmuka pengguna aplikasi adalah antarmuka yang berfungsi untuk menyajikan berbagai fitur rekomendasi yang ditawarkan oleh aplikasi. Pada bagian ini dijelaskan implementasi dari antarmuka pengguna aplikasi. 1. Antarmuka menu utama. 2. Antarmuka hasil pencarian. 3. Antarmuka detail layanan kesehatan. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan tentang implementasi proses-proses pada perangkat lunak yang dikembangkan dalam tugas akhir ini. Penjelasan mengenai implementasi proses pada rancang bangun aplikasi mobile rekomendasi layanan kesehatan berdasarkan lokasi pengguna memanfaatkan Google Flash. 1. Implementasi dari proses pada kasus pengguna pencarian layanan kesehatan terdekat. 2. Implementasi proses pendeteksian posisi pengguna aplikasi. 3. Implementasi proses pengiriman dan penerimaan permintaan pencarian layanan kesehatan terdekat pada layanan Google Flash. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Masih lanjutan dari implementasi sistem. Yang keempat itu ada implementasi proses penyajian detail layanan kesehatan. Yang kelima itu adalah implementasi proses pada kasus pembangunan pencarian layanan kesehatan. Yang keenam implementasi proses penghitungan T dan F dan IDF. Yang ketujuh ada implementasi proses penghitungan Quotient Similarity. Untuk selanjutnya ada coding dan pengujian. Berdasarkan perancangan fisik, programmer memulai membuat perangkat lunak atau sistem informasi. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logis dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini masih di coding dan pengujian. Nah, di sini ada jenis pengujian. Yang pertama ada pengujian integrasi. Semua modul melewati pengujian unit untuk melihat efek ketika program saling berkaitan. Selanjutnya ada pengujian sistem. Fungsi-fungsi dalam sistem dan kinerjanya diuji. Sistem divalidasi terhadap spesifik kebutuhan dengan kondisi dan lingkungan. Selanjutnya ada pengujian penerimaan. Dilakukan sebelum sistem dioperasikan dengan melibatkan berbagai pihak untuk meyakinkan bahwa segala kebutuhan telah terpenuhi. Selanjutnya ada pengujian instalasi sistem, diuji kembali setelah dipasang. Selanjutnya. Baik, silakan dilanjut. Mohon maaf ini bentar macet. Itu tanya masih banyak, berarti repi bukan 3, repi 4. Aku 3, jadi 3 emang sama repi. Gitu. Lanjut, kasihan yang edit. Baik, di sini ada konversi dan dokumentasi. Konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem lama. Dokumentasi sangat penting karena akan menjadi acuan pada tahapan operasi dan pemeliharaan. Dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada konversi dan dokumentasi. Konversi terdiri dari 4. Yang pertama ada konversi paralel, konversi langsung, konversi modular atau bertahap, dan konversi pilot. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem.
yaitu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Ada 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama ada evaluasi teknis, yaitu apakah secara teknis layak untuk menjalankan pengolahan informasi yang diusulkan. Yang kedua ada evaluasi operasional, apakah data masukan dapat disediakan dan keluaran dapat digunakan dan benar dipakai. Yang ketiga ada evaluasi ekonomis, setelah pemasangan ditelaah secara periodik menurut ukuran biaya atau efektivitas. Selanjutnya, dalam operasional harian tidak jarang ditemui SI harus dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi. Perawatan sistem dijalankan terus-menerus, ada tim yang bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Audit sistem informasi, proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset, teknologi informasi yang dipelihara, integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Pemeriksaan formal wawancara dan pengujian sistem informasi untuk menentukan SI telah sesuai dengan hukum, peraturan, kontrak, dan pedoman industri yang berlaku. Data dan informasi memiliki tingkat kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang sesuai operasi yang sedang dilakukan telah berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, evaluasi sistem informasi. Evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang sudah memaparkan seminar terkait dengan analisa dan perancangan sistem informasi kesehatan dari kelompok 4. Nah, demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Dan pada yang terhormat Bapak Deden dan Bapak Yulhan, demikian yang dapat kami sampaikan. Dan untuk sesi yang terakhir yaitu sesi penutup, kita tutup seminar presentasi kelompok 4 dengan kita bersama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya dan juga mewakili kelompok 4 untuk mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Dan semoga rancangan yang kami seminarkan ataupun presentasikan dapat menjadi suatu acuan, dan apabila ada suatu hal yang kurang, mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.